Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafiah. Saya dari Universitas Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya sedang menempuh semester 5 dan pada hari ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Folklore Nusantara, di mana kami diminta untuk menceritakan cerita yang ada di daerah kami, dan saya sendiri dari daerah Bima. Pada hari ini saya tertarik untuk menceritakan terkait tentang Encuhi. Pasti akan banyak bertanya, apa itu Encuhi? Dalam kepercayaan orang Bima, Encuhi adalah asal muasal manusia, ibu dari kita semua, tempat kita berlindung, dan harus kita ikuti petuanya. Encuhi ini selain sebagai orang pertama di daerah kami, dia juga pemimpin kelompok masyarakat pada zaman itu. Selain dari pemimpin kelompok pada zaman itu, Encuhi juga pemuka agama tertinggi dari Sando. Sando atau biasa dikenal dengan dukun. Sebenarnya sangat amat banyak Encuhi yang ada di Bima, tetapi hanya 5 Encuhi yang masuk sejarah besarnya Bima. Dan dari 5 Encuhi ini memiliki kekuasaan wilayah yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu adalah Encuhi Dara. Encuhi Dara memegang kekuasaan Bima di bagian tengah. Dan selanjutnya Encuhi yang kedua adalah Encuhi Parewa. Encuhi Parewa ini memegang kekuasaan Bima di bagian selatan. Yang ketiga adalah Encuhi Padolo. Encuhi Padolo ini memegang kekuasaan Bima di bagian barat. Dan yang keempat adalah Encuhi Banggapupa. Encuhi Banggapupa ini memegang kekuasaan Bima di bagian utara. Dan selanjutnya atau yang kelima adalah Encuhi Dorowani. Encuhi Dorowani ini memegang kekuasaan Bima di bagian timur. Dari kelima Encuhi ini memiliki Encuhi tertinggi pula, yaitu Encuhi yang memegang semua wilayah yang ada di Bima. Encuhi yang tertinggi dari Encuhi-Encuhi ini adalah Encuhi Dara. Apabila ada permasalahan dengan masyarakat, mereka harus melaporkan kepada pimpinan tertinggi mereka, yaitu Encuhi Dara tersebut. Encuhi Dara ini memegang wilayah kekuasaan Bima di bagian tengah. Para Encuhi adalah para pimpinan yang memegang teguh bermusyawarah untuk membicarakan permasalahan atau kemajuan-kemajuan yang akan terus dilakukan oleh para pimpinan masyarakat pada zaman itu. Dari 5 Encuhi ini, saya akan hanya fokus menceritakan satu Encuhi saja, yaitu tentang Encuhi Banggapupa. Encuhi Banggapupa ini Encuhi yang menguasai wilayah daerah Bima bagian utara, di mana kisah ini ada keterkaitannya dengan terbentuknya kerajaan dan kesultanan Bima pada zaman itu. Dahulu kala terjadi perang 5 Pandawa di tanah Jawa. 5 dari Pandawa ini, Sang Kula dan Sang Bima melarikan diri ke arah timur, di mana Sang Kula berhenti untuk meneruskan perjalanan ke arah timur karena terlalu banyak hal aneh yang terjadi di saat perjalanan. Tetapi Sang Bima terus melakukan perjalanannya ke arah timur, hingga sampailah dia ke pulau kecil yang bernama Pulau Satonda, di mana Alkisah Pulau Satonda tersebut atau mitos yang berada di sekitar pulau tersebut mengatakan di Pulau Satonda tersebut ada sebuah naga yang menguasai daerah itu. Naga itu bersisik emas dan ganas. Tetapi ternyata setelah Bima mendatangi Pulau Satonda tersebut dan bertemu langsung dengan sang naga, ternyata sang naga itu tidak seperti mereka katakan. Naga itu ganas, naga itu galak, tidak seperti itu ternyata. Ternyata Sang Bima disambut hangat oleh sang naga, bahwa sang naga itu bertanya baik-baik kepada Sang Bima, "Hai manusia, jangan takut, datanglah. Apa yang membawamu datang ke sini, ke pulau terkecil dan sunyi ini? Aku datang jauh dari negeri seberang. Aku adalah salah satu 5 dari Pandawa yang ada di tanah Jawa." Dan akhirnya naga pun teringat dengan perkataan seorang yang mengutuknya berubah menjadi naga. Dia berkata bahwa dia akan berubah menjadi manusia apabila dia dinikahi oleh salah satu 5 Pandawa dari tanah Jawa. Dan pada akhirnya mereka berdua hidup bersama hampir beberapa abad di Pulau Satonda tersebut.
Dan pada akhirnya di suatu hari si Sang Bima pun harus pergi meneruskan perjalanannya ke arah timurnya Bima untuk menyelesaikan tugasnya. Mereka asli dari naga bersisik emas ini adalah manusia, di mana dia dikutuk oleh seorang penjahat yang ingin menguasai kekayaan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Akhirnya dia melarikan diri bersama dengan pengikut setianya dia, yaitu melarikan diri ke pulau kecil, yaitu Pulau Satonda. Tak lama kemudian pengikutnya ini meninggal dunia dan akhirnya dia dikutuk oleh seorang penjahat menjadi sebuah naga bersisik emas. Dan penjahat ini mengatakan bahwa dia akan berubah menjadi manusia apabila ada salah satu 5 dari Pandawa tanah Jawa yang ingin menikahi dia, maka dia akan berubah menjadi manusia semula. Pada akhirnya Bima pun harus pergi meninggalkan putri tersebut atau naga tersebut untuk meneruskan tugasnya melanjutkan perjalanan ke arah timur. Karena memang dia pergi dari tanah Jawa ke negeri seberang adalah menyelesaikan tugas dari ayahnya. Sebelum Sang Bima pergi meninggalkan putri atau naga tersebut, dia memahat tebing batu karang yang ada di Pulau Satonda. Pada akhirnya datanglah Cuhi dari Cuhi Dara dan Cuhi Padolo. Cuhi Dara yang menguasai Bima bagian tengah dan Cuhi Padolo yang menguasai Bima di bagian barat. Dan itulah kisah terbentuknya kerajaan dan kesultanan Bima yang ada di Bima. Dari kejadian itu Cuhi tersebut bersatu dan menyatakan bahwa di Bima akan ada kerajaan dan kesultanan Bima yang dipimpin langsung oleh Pandawa Sang Bima dari tanah Jawa.